sampai saat ini lebih fokus melatih, Mas. Lebih fokus melatih dulu. Untuk main masih belum kepikiran saya. Menikmati yang baru ini. Masih menikmati yang baru ini. Karena apa? Dalam perjalanan saya sebagai pemain bola terus jadi pelatih itu kan dekat gitu loh, Mas. Iya. Pengalaman saya juga sedikit untuk melatih, jadi saya banyak sekali waktu untuk belajar, waktu untuk mempelajari bagaimana sih mendidik generasi muda melalui sepak bola. Jadi banyak sekali yang saya perlukan waktu belajar dari Sanggar Seni Saraswati Nusantara ini. Itu sih masih belum tahu, Mas, ya. Masih belum tahu, dan untuk sampai saat ini ya saya fokusnya untuk melatih Saraswati. Sekarang 30 tahun nih. 30 tahun. Tapi kalau dihitung-hitung masa produktif masih 5-6 tahun lagi lah. 5, Kalau masih mau main profesional ya. Ini kan musim baru nih. Misalkan ada tawaran dari klub itu Liga 1 itu, Evan terima nggak atau saya mau melatih dulu? Ya tentunya saya masih fokus melatih juga. Mungkin salah satunya adalah ketika saya tidak bermain, Ya. porsi latihannya tentu berbeda. Ya. Ya kan, selama jadi saat ini ngelatih yang dulunya porsinya tiap hari latihan, ada gymnya. Saat ini hanya ngelatih, mungkin otot-otot saya mulai mengecil seperti itu. Itu hal yang normal ketika Evan mau kembali main latihan itu akan kembali lagi. Pola makan, latihan tiap hari, terus nge-gym. Lah dulu malah ketika saya timnas 19 juara, terus habis itu cetak gol gawang Korea itu kurus juga saya, Mas. Berat badan saya kurus sekitar 48-45. Nah ketika badan saya mulai besar, menurut saya itu malah underperforma sih. Yang waktu saya gemuk itu. Sepak bola itu kan indah, Mas. Betul. Sepak bola itu kan seni. Jadi ya saya belajar banyak dari Sanggar Saraswati Nusantara ini, bahwasanya memasukkan unsur-unsur dari seni tari ini ke dalam sepak bola. Seperti apa formasi, gerakannya. Ya saya memang nggak tahu tari ya, tapi kadang saya memperhatikan adik-adik tari dari Sanggar Seni Tari ini, saya memperhatikan, oh ternyata ada unsur-unsur yang bisa dimasukkan ke dalam sepak bola. Kalau sepak bola hanya gabruk-gabruk kasar kan gak enak ditonton, Mas. Tapi bisa dimasukkan ke dalam sepak bola apa, kayak formasinya, gerak-geraknya, seperti itu bisa dimasukkan ke dalam sepak bola sih menurut saya. Kata Mas Akbar tadi itu dari tari itu bisa jadi tiki-taka. Bisa. Apa itu namanya? Ya kalau di Brasil dulu kan samba itu kan dari tari juga kalau betul ya. Jadi bagaimana dari tari ini saya bisa mengaplikasikan ke dalam sepak bola. Misalkan kayak gerakan-gerakan, banyak kan gerakan-gerakan yang bisa diaplikasikan dalam sepak bola, seperti misalkan reok kendang itu, reok kendang itu kan berputar itu kan, sama mukul kendang itu kan artinya seperti bermain apa namanya kalau dibilang sekarang itu rondo. Seperti rondo. Ketika ada lawan di tengah, misalkan sambil lawan di tengah, tapi kita sebagai tim keliling untuk bermain situ bisa. Ini sesuatu hal yang baru yang coba Evan tawarkan. Sesuatu hal yang baru yang bisa saya petik dari Sanggar Saraswati Nusantara ini. Ide-ide semua itu muncul ketika saya berada di Sanggar Saraswati Nusantara ini. Jadi di sini saya melatih dan mendidik generasi muda melalui sepak bola ini, bukan hanya teknik dan skill, tapi benar-benar mendidik, mengedepankan etika dan moral, terus mencintai lingkungan, seperti itu. Jadi bukan hanya mahir secara teknis, tapi bagaimana mendidik adik-adik ini cara kebersihan, cara menghormati, terus kemenangan itu tidak bisa dicapai dengan segala cara, tanpa kerukunan dan kekompakan. Semua itu saya dapatkan dari Sanggar Saraswati Nusantara ini. Pesan dari saya, tetap semangat terus, giat berlatih, terus junjung tinggi sportivitas,
junjung tinggi fair play, dan jangan lupa kerukunan dan kekompakan. Karena dalam perjalanan saya dulu menganggap teman saya di tim itu adalah sebuah persaingan. Menurut saya bukan persaingan, tapi persaudaraan. Seperti itu. Ya, harapan saya untuk adik-adik yang meniti karir di dalam sepak bola selalu junjung tinggi sportivitas dan junjung tinggi fair play dan junjung tinggi kerukunan dan kekompakan.